Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok, bimbingan dan konseling. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, baik, hari ini kalian ibu undang di sini, kita sama-sama nanti melakukan bimbingan kelompok ya. Dengan materi kita adalah perilaku efektif saat mengikuti pelajaran di kelas. Ya. Oke, baik, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu sudah memberikan materi di kelas mengenai perilaku efektif saat mengikuti pelajaran ya, atau bagaimana kita berinteraksi dengan guru dan juga dengan teman di kelas saat pelajaran. Nah, hari ini kita akan lebih mengetahui lagi bagaimana sih sebenarnya perilaku yang efektif itu supaya kita bisa mendapatkan atau menyimak materi pelajaran dengan baik, dan itu juga nanti manfaatnya adalah prestasi kalian semakin meningkat ya. Sana kita SDG dulu ya. Nah, SDG itu jadi kita menyebutkan nama masing-masing tapi menggunakan tepukan dan nyanyian. Jadi ya saya. Nah, supaya ikutin. Nah, lalu kita sambil sendiri sebutkan juga nama teman sebelah kita. Contoh ya. Ibu mau ya. Ini kan Kasya Mila, good. Albi Azarel Hanif Raka Kadeva Rasya Ali Desta Bima Alhamdulillah ya, ada yang lupa nama temennya. Sedih gua. Baik anak-anakku, jadi tujuan kita hari ini adalah meningkatkan perilaku efektif saat mengikuti pelajaran kelas. Karena selama ini Ibu lihat ada beberapa dari kalian itu yang belum menunjukkan perilaku yang efektif, masih ada tiduran, capek, melamun, menggambar, dan melakukan aktivitas lain yang tidak efektif gitu ya. Agak sulit menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ada yang masih merasa seperti itu? Masih semuanya ya? Masih Ya baik, nah kita akan metodenya adalah metode sosiodrama. Jadi nanti kalian berperan bermain drama. Kita akan bagi perannya. Tapi sebelumnya Ibu ingin kalian melihat dulu gambar di depan ya, di layar, dan juga ada video singkat mengenai perilaku yang tidak efektif dan perilaku yang efektif saat mengikuti pelajaran. Kita lihat dulu ya. Nah, untuk gambar pertama coba kalian lihat. Kira-kira ini siswa-siswanya melakukan apa saja? Atau di sini ada gurunya sedang jalan-jalan, ada yang lagi jalan-jalan, ada yang ngobrol, ada yang main, tidurnya, ada yang keluar. Saya cuma baru kenalan terus gitu. Saya udah tahu kalian kok. Nanti juga kalian kenal sama saya. Kamu? Saya Pak. Ya kamu yang baru masuk. Tolong baca yang keras. Jagat raya atau alam semesta adalah ruang yang tak terbatas. Luasnya tak terhingga, ujungnya tak bertepi. Jagat raya sebagai tempat tinggal makhluk hidup merupakan ruang angkasa yang tetap gelap meskipun di dalamnya terdapat lebih dari 2 miliar galaksi dengan bintang-bintang yang silamnya lebih besar. Kamu paham? Yang kamu baca tulisan? Yang lain ada yang paham?
Kalau saya kasih hadiah gimana? Yang bisa jawab pertanyaan saya, boleh nggak ikut pelajaran saya sekarang? Iya, kamu? Amelia, Pak. Amelia, bisa jawab? Jagat Raya itu tempat di mana semua isi alam semesta berada. Bulan yang kita lihat, planet tempat kita tinggal, sampai matahari, semua bagian dari alam semesta. Kamu betul proses kayak gitu? Karena itu benar. Benar. Iya, Pak, benar. Yakin? Sangat yakin. Oke, sekarang keluar. Nah, salah saya apa, Pak? Kamu nggak salah dong. Kamu yakin nggak? Sekarang kamu keluar hadiahnya. Tapi Bapak belum bilang jawaban saya benar. Oke, ini deh, biar kamu yakin. Yang paham dengan penjelasannya Amel anak. Kok pada diem dulu ya? Oke, saya paham masalahnya di mana. Sekarang kalian ambil kertas, lalu gambarkan jagat raya versi kalian. Kalian tuangkan semua imajinasi kalian sebebas-bebasnya. Dan satu lagi, hadiah yang saya bilang tadi masih berlaku. Yang menang boleh nggak ikut pelajaran saya hari ini. Serius Pak? Serius? 5 menit mulai dari sekarang. Ayo digambar sebebas-bebasnya. Jagat raya itu gimana ya? Baik, udah cukup ya. Oke, tadi kalau kalian lihat dari video singkat tadi, gimana kira-kira? Kelasnya suasananya seperti apa? Film itu juga gimana? Kurang. Ada yang mau lempar-lempar kertas tadi. Dibandingkan sama yang gambar pertama? Ini jauh lebih. Ada yang asertif juga ya mau menjawab pertanyaannya, dan ketika diminta gurunya untuk menyelesaikan tugas, mereka segera gitu menggerakkan antusias gitu ya. Ini lumayan kondusif ya, tapi walaupun ada tadi juga yang masih agak gimana gitu ya. Ngobrol ya. Ya, baik. Nah, kita masuk kepada kegiatan kita hari ini. Ya, tadi seperti Ibu bilang, kita akan melakukan sosiodrama. Ya. Nah, Ibu akan membagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok pemain, lalu kelompok kedua adalah kelompok pengamat. Ya. Untuk kelompok pemain, Ibu minta 10 orang jadi pemain dan 2 orang berarti sebagai pengamat. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan membagi ini dulu, bagi perannya dulu. Ibu minta kepada Kisha dan Maka untuk menjadi kelompok pengamat. Ya, jadi kalian boleh posisikan diri di belakang dan juga di sini di depan, jadi untuk mengamati bagaimana proses sosiodrama. Ya. Lalu untuk yang lain kita akan berbagi peran. Nanti dulu, nanti sesi dulu. Berbagi peran ya, 1 orang yang minta sebagai guru, yaitu Dima. Dia tepuk tangan untuk Dima. Lalu berarti 9 orang yang lainnya berperan sebagai siswa ya. Nanti ada yang berperan sebagai siswa yang sudah bisa menampilkan perilaku yang efektif, ya. Ada juga yang belum bisa. Ya, anggaplah kalian ini lagi belajar di kelas ya. Bagaimana tinggal laku yang kalian lakukan selama ini di kelas seperti apa? Gitu ya. Ya baik, nah kita akan baca dulu skenario-nya sebentar, kalian pelajari dulu. Ibu beri waktu 3 menit sampai 5 menit, silakan udah ada skripnya, termasuk yang pengamat juga boleh diskusi apa saja yang mesti diamati, Kisha dan Maka. Ya, ibu beri waktu sampai 3 menit aja, silakan baca dulu. Misalnya lu yang kayak mancing-mancing, gue kayak gitu. Gimana? Sudah paham perannya? Kisha sebagai pengamat sudah mengerti? Ya. Lagi, Zara? Ini sudah paham? Tegasin lagi, lupas. Zara? Agak tegasin lagi. Tasya, oke. Briefing dulu ya, boleh. Guru, apa?
jangan terlalu tinggi juga. Kayak lu kayak biasa lu marah, nah iya gitu Iya. Keluarkan ekspresinya ya. Ya. Dan sosiodrama, drama ya. Oke, bagaimana? Kelompok 19 sudah siap? Sudah siap, boleh di posisi di belakang. Raka mau di belakang? Oh, Raka di sini, Kisha yang di belakang. Ya, silakan Kak. Iya. Oke. Gurunya udah siap ya? Udah siap? Ya. Sebelumnya Ibu menjelaskan dulu beberapa azas dalam bimbingan kelompok. Ya, antara lain adalah keaktifan, keterbukaan, kesukarelaan. Ya. Nah, itu hal yang tunjukkan di bimbingan kita hari ini. Gitu ya. Semuanya sukarela kan di sini? Alhamdulillah. Ya, jadi nanti Ibu berikan waktu kepada kelompok pemeran kurang lebih 15 menit. Kamu memerankan peran-peran yang ada dalam skenario-nya. Lalu nanti pengamat mengamati. Setelah nanti kita selesai melakukan drama, kita akan melakukan refleksi. Ya. Kita review apa saja tadi yang dialami pada saat melakukan drama. Ya, paham nggak? Silakan, Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Kita terakhir masih di bab 1, yaitu membahas tentang antara kolonialisme dan imperialisme. Baik, mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang hari ini tidak masuk? Bizi Pak, dia lagi sakit. Itu lagi satu. Iya Pak. Ada lagi? Kami izin Sebelum melanjutkan materi, Bapak ingin mereview dikit pembelajaran kita sebelumnya. Coba, ada yang bisa menjelaskan mengapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Untuk menemukan dunia baru Pak. Jadi maksudnya mereka ini melakukan penjajahan samudra untuk menemukan wilayah baru. Di wilayah baru ini jadi mereka bisa mendapatkan kekayaan. Apakah ada yang lain? untuk membaca Nasrani atau disebut saya Pak. Ya. Bapak menjawab Apakah ada yang lain? untuk membaca Nasrani atau disebut saya Pak. Ya. Ini menjawab pas menunjukkan bahwa pada partai di Jawa ada semacam Benar sekali. Atau yang tadi bilang bisa disebut dengan 3G. Ada yang tahu apa itu 3G? Ya, itu. kalau nggak salah itu gold, jewelry sama gold. Gold, gold, dan dos baru. Dava, kamu tidur? Bangun dulu ya. Buat sejarah bikin tambah ngantuk. Rasha, Desta, pernah tolong lagi. Ya. Tadi masih ingin belajar minggu lalu? Enggak Pak. Enggak. Coba, tolong ya, Bapak minta tolong fokus ke depan, jangan ngobrol. Hanif, HP-nya minta tolong disimpan dulu ya. Iya. Oke. Albi, Oh ya Pak. kamu lagi ngapain Albi? Saya ini Pak lagi menggambar buat tugas ini Pak. Oke, coba semuanya minta tolong fokus dulu ke pelajarannya. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang tiduran, gak ada yang mengerjakan tugas lain, tolong HP-nya disimpan. Oke? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Bapak ingin ngomong sedikit ya. Jadi Smart 3D itu alasan bangsa Eropa menjelajahi dunia. Jadi semua 3D itu pertama kali dicetuskan oleh Paus Alexander dari Vatikan setelah menyelesaikan perselisihan antara Portugis dan Spanyol dalam perjanjian Tordesillas pada tahun 14. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Rasya, Testa, bisa diem nggak? Sabar dong. Nyolot lagi. Terima kasih. Lu gurunya. Oke. Waktu itu wilayah utama yang dituju adalah Nugini dan Rempah-Rempah dari timur. Jadi kekayaan yang dieksploitasi dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis. Yang kedua itu glory. Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni. Selain itu, glory juga merupakan semboyan memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan melalui penjajahan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukan. Pulau Nusantara misalnya pernah cukup lama menjadi jajahan Belanda. Dapat
Tolong dulu ya, tolong dengar sebentar ya. Oke. Dan terakhir adalah gospel. Gospel itu merupakan misi untuk menyebarkan agama Nasrani, yaitu agama Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agamanya di wilayah baru yang mereka datangi. Setiap kapal memiliki bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra selalu diikuti kelompok misionaris yang menganggap penyebaran ajaran Injil merupakan panggilan hidup atau dan juga tugas mulia. Mereka kemudian memanfaatkan daerah koloni tersebut sebagai tempat menjalankan misi tersebut. Rasha, Cesta, sebentar dulu. Tolong stop dulu. Reva bangun. Hanif HP-nya sini dulu. Coba kasih taruh sebentar ya. Albi, bisa ditaruh dulu bukannya sini. Saya lagi ya. Nanti bisa diteruskan di nanti. Bapak ingin semuanya kalian untuk fokus dulu, oke? Jadi tolong semuanya jalan dulu ya. Jadi ini tuh banyak waktu yang kalian terbuang dalam kondisi kelas yang gak kondusif, oke? Jadi teman kalian yang mau fokus nanti keganggu. Bapak juga jadi keganggu, oke? Bapak juga lupa nih tadi sampai mana. Untuk Bapak lanjutkan ya. Tolong dengarkan semua. Jadi dalam perkembangannya, sebuah 3G terbukti membawa dampak negatif terhadap negeri-negeri dunia, khususnya istilah gold dan glory. Karena dalam istilah gold, suatu negara dikatakan makmur apabila mempunyai kekayaan yang melimpah. Hal ini mendorong bangsa barat untuk memeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dari negeri timur, termasuk Pulau Nusantara, dengan menguasai barang-barangnya. Selain itu, sebuah glory mendorong bangsa Eropa untuk memiliki daerah kekuasaan yang luas. Sampai sini ada yang punya pertanyaan? Udah jelas. Ya, Isha. Kalau bedanya glory sama gospel itu apa? Kalau glory itu artinya kejayaan. Kalau gospel itu artinya menyebarkan agama tadi Kristen Katolik juga Kristen Protestan. Ada lagi yang bertanya? Jelas Pak. Jelas? Jika tidak ada pertanyaan, minta tolong kalian untuk mengerjakan latihan soal di buku paket sejarah halaman 72. Baik Pak. Kerjakan dalam waktu 15 menit ya, lalu nanti dikumpulkan setelah kelas. Dapat, tolong dikerjain ya. Ya, dulu. Ini jawabannya apa? Paling aman waktunya sudah habis ya. Nanti yang belum saya bisa dikumpulkan setelah sholat. Bapak tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik. Silakan kembali ke Itu tadi bagus tuh ya. Azara kaget dulu kita bicara. Saya kaget dulu Azara tadi. kamu nggak Keren, mantap keren. Tisha, jangan sih belakang. Tapi nggak serem kan? Saya kaget aja dulu. Kaget tadi kaget. Kita review dulu ya. Silakan Tisha, kalau mau mulai sama baik, tadi setelah kalian melakukan sosial drama, keren banget, kita akan refleksi dulu nih ya, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi setelah melakukan sosial drama, pada saat kamu berperan, apa yang kamu rasakan? Mulai dari guru dulu ya. Gimana Pak Dima? Agak kesel sih, ada yang ngobrol dengan HP, ngajarin yang tadi dijelasin juga lagi jadi agak Kesel kan? Jadi kamu tahu kan bagaimana perasaan guru pada saat siswa-siswa yang tidak memperhatikan pelajaran.
Ya, tadi yang berperan sebagai anak-anak yang ada anak yang tidur tadi ya. Ya, silakan coba Dava. Kamu tadi dengerin gimana perasaannya? Langsung aja. Iya. Dia berenang. Beneran. Kira-kira emang langsung beneran ya? Beneran deh. Tadi Dava kalau seandainya Dava kayak gitu di kelas, itu materinya dapat nggak? Enggak ya. Berarti kalau nanti berikutnya ya dikurangi tuh. Kenapa Dava bisa mengatur gitu? Mungkin kurang tidur karena bangunnya ini siapa karena sampai malam gitu kan, sampai pagi malah ya Dav. Oke, tadi siapa lagi? Oh ya, ini yang gua ngobrol tadi gimana rasanya? Apa sebagian jadi kanan? Sebagian jadi kanan apa? Kamu ngerasa kamu mengganggu nggak teman-teman yang lain? Iya sih. Iya. Kami harus terganggu. Tasya? Saya kan ngobrolnya bukan cuma ngobrol pelajaran dulu. Oh, ngobrol pelajaran. Tapi Yes. Ada diskusi dong. kira-kira kalau misalnya kamu dalam kondisi sebenarnya terus ada kamu ngobrol teman-teman yang lain gurunya terganggu nggak? Iya. Berapa kali tadi tegur sama gurunya? 3-4 kali. Apa yang kamu rasain apa kira-kira? Aduh ya ampun kayak enak banget sama Pak Guru. Hah? Kanan atau susah? Pernah apa susah? Oke, baik. Nah, lalu tadi ada yang lagi main HP ya? Ini. Iya. Kira-kira kalau kamu di kelas seperti itu gimana nih? Apa yang Saya denger sih, tapi nggak paham. fokusnya lebih ke arah Iya. apa yang ini yang ada di HP ya? Oke, baik. Nah, teman-teman yang lain nih, tadi pada saat ada gangguan yang kamu rasain apa? Ganggu. Jadi suara gurunya nggak terlalu jelas ya? Nila juga sama. Aisyah tadi gimana rasanya? Perasaannya gimana? Yang kamu rasain apa kalau kelasnya tadi seperti tadi? Nggak nyaman. Kesel nggak? Nggak kondusif. Astagfirullah. Kesel nggak kira-kira? Oh ya, ini tadi ada agak-agak ini sih ya, agak-agak mana ya tadi ya? Coba Zara. Kalau saya sih nggak usah ditanya lagi, Bu. Ekspresi saya sudah menjelaskan semuanya, Bu. Jadi kalau kalian di dalam kelas, tadi kan ada beberapa perilaku juga yang sebenarnya sudah ini ya menunjukkan perilaku yang efektif ya. Seperti tadi ada yang membuat catatan, ada yang bertanya, ada yang menanggapi pertanyaan dari guru. Nah itu kan bentuk-bentuk perilaku yang efektif. Nah kalau seandainya nih kamu bayangin satu kelas bisa menampilkan perilaku tersebut, kira-kira kelasnya akan seperti apa? Tenang. Anak Bu. Kondusif. Aman. Nilainya bagus-bagus semua. Nah, tuh. Itu nggak mungkin. Ya nggak gitu juga dong. Ya, Jadi kayak MotoGP, saingan-saingannya banyak. saya ada banyak, tapi kalau kamu di kelasnya kalau nggak kondusif, ini malah nggak dapat pelajarannya gimana ya kan? Tapi kalau semuanya pada perhatikan, saingannya banyak. Baik, kita dari segi kelompok pemain, sekarang kelompok Karena siswa tidak konsentrasi sama pembelajaran, yang saya amati ada yang ngobrol saat guru berbicara, ada yang tertidur, ada yang main HP, dan ada yang melakukan tugas lain atau lebih spesifiknya menggambar. baik, itu ya perilaku yang ini ya, tidak efektifnya ya. Oke, silakan Raka, yang kamu amati apa aja Raka? Yang poin 1 Yang poin Kalau berikutnya satu aja, sama lagi. Ganti-gantian aja. Yang kedua, guru mengetahui atau menyadari siswa tidak konsentrasi. Itu tadi Ada lagi selanjutnya. Terus yang ketiga, dan fokus pada siswa lain saat ada teman yang ngobrol. Yang pertama, siswa terpicu malu. Asia pada dari Asia menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Lalu Asia dan Agarel saat ditanya guru apakah sudah paham, ia menjawab paham Pak. Lalu Asia mencatat. Ya itu perilaku ya, menunjukkan ya. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Baik, ada lagi Disha dari pengamatan yang Disha lihat tadi. Selanjutnya, guru mengetahui siswa konsentrasi saat pelajaran. Ada yang pertama, berterima kasih atas perhatian anak-anak. Yang kedua, ekspresi yang senang saat siswa aktif bertanya mengenai materi pelajaran. Beda ekspresinya ya, menanggapi anak-anak yang tadi ini gak konsen, atau yang anak-anak yang konsentrasi gitu ya. Ya, Raka?
Poinnya, suasana kelas saat siswa menunjukkan perilaku yang efektif. Suasananya tenang, lalu seluruh siswa mengajarkan tugas dengan Ya gitu ya, berarti kamu udah tahu ya, kamu sudah bisa membandingkan bagaimana ekspresi tiap orang gitu ya, apalagi gurunya menanggapi siswa yang berperilaku nggak efektif ya, kan nggak fokus atau perilakunya yang efektif dalam mengikuti pelajaran. Baik, ini udah tahu nih, kamu udah dapat pemahaman baru kan hari ini gitu kan. Nah, pemahaman apa aja yang kamu dapatkan hari ini? Ibu mau ini deh, coba dengar Rasya. Pemahaman baru apa yang kamu dapatkan, Syah? Jadi kalau misalnya hasil tidak kondusif akan mengganggu murid yang lain yang memang fokus belajar sama tidak nyaman di Iya, udah cukup pemahaman baru. Coba ajar ya, pemahaman baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Nah, jadi setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, saya jadi tahu kelas yang kondusif itu kayak gini loh ternyata. Yang tidak kondusif itu ternyata bisik, terus anaknya ada yang main HP dan sebagainya contohnya. Sehingga yang mau fokus jadi terganggu belajarnya. Gitu. Benar itu ya, sama dari kayak Rasya. Ibu mau dengar nih dari Pak Guru Dima ya. Pak Guru Dima gimana nih pemahaman baru apa yang Dima dapatkan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Paling ya kalau siswanya fisik sudah HP itu kayaknya terganggu banget jadi nggak bisa benar ngajarin gitu, nggak bisa fokus ngajarin edukasi bisa jadi mungkin itu benar kegiatan juga Jadi kamu fokusnya jadi lupa gitu. Malah sibuk menenangkan emosinya sendiri ya. Jadi kamu fokus belajar. Nah itu dari segi pemahaman. Nah sekarang karena kamu sudah tahu ada pemahaman baru hari ini, untuk berikutnya rencana apa yang akan kamu lakukan? Actionnya apa setelah mengetahui sesuatu yang baru ini? Action berikutnya apa? Coba Dava, dia tidur terus. Gimana deh? apa Rencana kamu berikutnya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Ya apa nggak tidur lagi selanjutnya biar bisa fokus ke Cuci pelajaran. muka. Ya itu bisa dilakukan. Dibuka dulu ya. Kita kayak asam. Nggak udah ada. Sama ya. Enggak. Iya, ini mungkin sama Aldi, coba nih. Action apa yang akan Aldi lakukan berikutnya? Mungkin nanti saya juga udah tahu nih emang rasanya jadi guru gak enak juga kalau murid-muridnya nggak mendengarkan. Jadi mungkin nanti di kelas saya lebih kurang menggambar, kurang ada distractionnya gitu. Nanti lebih fokus ke whiteboard papan ngeliatin dulu gitu. Bagus banget nih ya. Ada rencana berikutnya. Ini yang kita harapkan ya dari kegiatan hari ini. Satu lagi udah dari Cesta. Cesta apa action Saya karena kan saya juga suka yang kayak misalnya ngomong gitu kan, dan itu kalau misalnya kayak misalnya kayak merasa gitu diliatin guru, kayak gurunya ngeliatin ngelirik gitu, jadi kayak merasa secara langsung merasa kayak nggak enak sendiri gitu, jadi kayak walaupun nggak ditutur tapi kayak terasa gitu, jadi kayak ya habis itu berusaha insya Allah mengurangi terus kayak lebih fokus gitu. Oke, baik, jadi aku udah denger nih ya beberapa rencana yang akan kami lakukan untuk berikutnya setelah kalian memahami bagaimana sebenarnya berperilaku yang efektif saat mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan beneran nih, ya dilakukan gitu ya kan, intinya adalah kamu ini tinggal aku jadi berubah gitu kan, menjadi lebih efektif saat ya. Sampai sini apakah ada yang mau disampaikan lagi? Ada pertanyaan? Ya cukup ya, dan pengalaman baru ya, alhamdulillah. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan keaktifan kalian hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.